Bab 3371, Sekte Gerimis Dingin, dalam 3 hari. Awalnya, Feng Tianwu tidak yakin kapan Sekte Pedang Kludi Sunbo akan melakukannya. Setelah mendengarkan pesan Yu Wenqing, dia akhirnya menyadari Sekte Surgawi Gerimis Dingin akan bertindak dalam 3 hari untuk memaksa pernikahan. Dia tidak ragu Sekte Gerimis Awan dan kekejaman mereka akan mendatangkan malapetaka di Sekte Pedang Sunbo Kludi begitu mereka menemukan Si Ling telah melarikan diri. Awalnya, Feng Tianwu berencana untuk meminta bantuan dari Istana Surgawi dari Solitary Destructive Heaven, dan jika dia gagal, dia berencana untuk mengirim Si Ling ke suatu tempat yang aman sebelum dia kembali ke Sekte Pedang Kludi Sunbo. Namun, dia mulai memikirkan kembali rencananya setelah menerima pesan Yu Wenqing. Dia tahu Yu Wenqing benar, dia hanya akan mati sia-sia jika dia kembali. Yang terbaik baginya dan Si Ling untuk tumbuh lebih kuat sampai mereka bisa membalas dendam pada Sekte Surgawi Gerimis Dingin demi Sekte Pedang Berawan Sunbo. Karena dia dan Si Ling telah menjadi Raja Surgawi sebelum usia 300 tahun dan pada usia 300 tahun, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi Kaisar Surgawi dalam beberapa ribu tahun. Tuan, kakak perempuan, Feng Tianwu tidak bisa menahan air mata. Namun, dia dengan cepat menekan emosinya untuk menghindari kecurigaan Si Ling. Meski begitu, Duan Si Ling menyadari ada yang tidak beres. Bibi Wu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Pada awalnya, Duan Si Ling mempercayai kata-kata Grand Elder. Namun, setelah merenungkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Akankah teman-teman Grand Elder muncul untuk membantu Sekte Pedang Kludi Sunbo? Si Ling, jangan khawatir. Feng Tianwu sangat menyadari karakter Duan Si Ling. Jika Duan Si Ling mengetahui kebenaran, dia pasti akan segera kembali ke sekte. Saat dia mencoba menenangkan Duan Si Ling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Saudara Ling Tian, putri Anda benar-benar baik. Kamu ada di mana sekarang? Apakah Anda berada di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter? Setelah beberapa saat, Feng Tianwu berkata kepada Duan Si Ling, jangan buang waktu dan pergilah ke Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Sekarang setelah 100 tahun telah berlalu, mungkin, ayahmu sekarang berada di Istana Surgawi. Ayah, Duan Si Ling menjadi linglung sejenak. Dia masih bisa mengingat wajah ayahnya setelah bertahun-tahun berlalu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri dengan percaya diri, kita tidak perlu takut pada Sekte Gerimis Awan selama ayah ada di sana. Feng Tianwu tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar kata-kata Duan Si Ling. Meskipun dia memiliki keyakinan pada Duan Ling Tian, apakah dia masih sekuat di alam Devata seperti di alam duniawi? Bagaimanapun, Feng Tianwu dan Duan Si Ling hanya berkembang sejauh ini karena mereka telah menyerap energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi. Oleh karena itu, dia pikir kemungkinan Duan Ling Tian lebih lemah dari mereka kecuali jika dia bertemu secara kebetulan. Astaga, angin menderu saat Feng Tianwu dan Duan Si Ling melaju menuju Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Sejak dia mengikuti Yu Bai Feng ke Istana Surgawi 100 tahun yang lalu, dia akrab dengan jalan ke sana. Saya harap Saudara Ling Tian ada di sana. Bahkan jika tidak, saya harap senior Feng Qing yang ada di sana dan bersedia membantu kami. Feng Tianwu berdoa dalam hatinya. Secara alami, dia juga siap untuk yang terburuk. Sebagai sekte kelas 2, meskipun Sekte Surgawi Gerimis Dingin tidak memiliki Kaisar Surgawi yang diberi gelar, mereka memiliki banyak Kaisar Surgawi biasa dan mendominasi perbatasan. Perkebunan sekte terletak di lembah di mana bunga dan tanaman tumbuh subur dan burung berkicau di udara. Di halaman yang tenang yang terletak di tengah gunung, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu yang mengenakan jubah abu-abu duduk di depan meja sambil bergumam. Sungguh tidak terduga bahwa seseorang dari sekte kecil seperti Kludi Sunbo Sword Sekte telah memahami hukum waktu. Hukum waktu adalah salah satu dari sedikit hukum tertinggi yang sulit untuk dipahami. Itulah mengapa aku ingin menikahinya. Seorang pria muda biasa mengenakan jubah bagus berdiri di seberang pria tua itu. Jika bukan karena matanya yang sipit, dia mungkin dianggap tampan. Dia tidak lain adalah Lan Jinian, tuan muda dari Sekte Surgawi Gerimis Dingin. Di Sekte Gerimis Awan, posisi Master Sekte tidak diwariskan melalui garis keturunan. Orang tua berpakaian abu-abu, mantan pemimpin sekte, memiliki seorang putra Lan Kongsuan, yang jauh lebih menonjol daripada rekan-rekannya sehingga wajar saja jika dia terpilih menjadi pemimpin sekte saat ini dari Sekte Gerimis Awan.
Sayangnya, Lan Jinian tampaknya tidak mewarisi bakat keluarganya. Dia memucat dibandingkan dengan generasi sebelumnya di keluarganya dan tidak terlalu menonjol. Karena ada terlalu banyak orang yang lebih menonjol darinya di generasinya, tidak mungkin baginya untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte Gerimis Awan. Untuk alasan ini, baik mantan pemimpin sekte dan saat ini dari sekte Gerimis Awan, kakek dan ayah Lan Jinian, berharap menemukan istri yang luar biasa dan berbakat untuk Lan Jinian. Mereka telah mencari kandidat terbaik untuk sementara waktu sekarang. Keajaiban wanita dari pasukan kelas 2 dan 3 meremehkan Lan Jinian dan tidak akan pernah berpikir dua kali untuk menikahi Lan Jinian. Adapun kandidat dari pasukan kelas 4, sulit untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria mereka. Namun, murid perempuan dari sekte pedang Kludis Sunbo kelas 4 berbeda. Mereka tidak peduli bahwa dia adalah murid dari sekte pedang matahari berawan karena sekte tersebut hanyalah sekte kelas 4 belaka. Yang mereka pedulikan adalah bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya. Dia belum mencapai 300 tahun, dan dia sudah menjadi Raja Surgawi. Orang seperti itu pasti akan menjadi Kaisar Surgawi. Selain itu, dia memahami hukum waktu, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Rumor mengatakan bahwa jika suami atau istri memahami hukum waktu, ada kemungkinan 50% keturunan mereka akan memahami hukum waktu juga. Untuk semua alasan ini, Lan Jinian, ayahnya, kakeknya berpikir Duan Siling adalah kandidat yang sempurna. Namun, meskipun Lan Kongsuan, pemimpin sekte dari sekte Gerimis Dingin, tidak lemah, dia tidak berpikir itu pantas baginya untuk pergi ke sekte pedang Kludis Sunbo untuk memaksa pernikahan. Apa yang akan dikatakan orang lain tentang kelas 2 yang memaksa kekuatan kelas 4 bertentangan dengan keinginan mereka? Lan Heng, lelaki tua itu, tertawa sambil berkata, "Nianer, yakinlah. Aku akan menemanimu ke Kludis Sunbo Sword Sect dan memastikan gadis itu menikahimu. Siapkan hadiah pertunangan dalam 2 hari ini. Dia hanya dari sekte kelas 4 belaka. Siapkan saja beberapa hal yang tidak berguna." Bibirnya melengkung menjadi senyum menghina di akhir kata-katanya. Menurut pendapat Lan Heng, pasukan kelas 4 harus merasa terhormat bahwa cucunya bahkan bersedia menikahi anggota mereka. Bagaimana mereka bisa layak menerima hadiah pertunangan yang berharga? Lan Jinian bertanya dengan cemas, "Kakek, bagaimana jika pemimpin sekte dari sekte pedang Kludis Sunbo menolak? Ketika ayahku melamar pernikahan, dia mengusirnya dari sekte pedang Kludis Sunbo." Lan Heng mencibir sebelum dia berkata dengan nada menghina, "Ayahmu pandai dalam segala hal tapi dia terlalu khawatir. Jika kekuatan kelas 4 saja menolak untuk bekerja sama, maka musnahkan saja mereka. Aku akan menemanimu ke sekte pedang Kludis Sunbo. Jika gadis itu menolak pernikahan, aku akan membunuhnya dan memusnahkan sekte." Lan Heng mendominasi bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Surgawi terkuat di sekte Gerimis Dingin. Meskipun dia sama sekali tidak dekat dengan Kaisar Surgawi yang bergelar, dia tidak tertandingi di wilayahnya. Dia bisa dengan mudah memusnahkan kekuatan kelas 4 jika dia mau. "Terima kasih, kakek," jawab Lan Jinian bersemangat. Sedikit bisa terlihat berkedip di kedalaman matanya. Meskipun dia hanya bertemu Duan Siling sekali, kecantikannya telah lama terpatri di benaknya. Selain cantik, dia juga sangat berbakat dan telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Tidak ada yang lebih cocok untuknya selain dia. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte Surgawi Gerimis Dingin, tidak ada yang akan berani memprovokasi saya jika dia menjadi istri saya. Dengan bakat bawaannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Kaisar Surgawi. Yang terpenting, dia juga cantik. Dalam benak Lan Jinian, dia sudah memikirkan malam pernikahannya. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia membayangkan kecantikan yang memohon belas kasihan. 2 hari kemudian, sekelompok orang meninggalkan perkebunan Cold Drizzle Celestial Sect dan menuju ke Kludis Sunbo Sword Sect. 3 pria memimpin, dan mereka semua menunggangi macan tutul putih yang agung. Ketiga orang itu adalah Lan Heng, mantan master sekte dari sekte Gerimis Dingin, Lan Jinian, dan seorang pria parubaya tanpa ekspresi yang membawa pedang panjang. Bab 3372, Pernikahan Paksa. Aku tidak menyangka kakek akan mengundang paman muda Lei juga, pikir Lan Jinian dalam hati sambil diam-diam menatap pria parubaya yang duduk di Celestial Beast. Pria parubaya itu adalah Lei Zenshan, murid terakhir Lan Heng.
Dia hanya kira-kira 1000 tahun lebih tua dari Lan Jinian, tapi dia sudah menjadi kaisar surgawi. Selain itu, dia juga yang terkuat di Sekte Gerimis Awan setelah Lan Heng. Paman muda Lei, kakekku dan yang lainnya berkata bahwa kamu mungkin akan menjadi kaisar surgawi bergelar di masa depan. Apakah kamu percaya diri? Lan Jinian bertanya sambil tersenyum, mencoba memulai percakapan. Lei Zenshan melirik Lan Jinian sebelum dia berkata, aku pasti akan mendapatkan gelar dari judul kuil dalam waktu kurang dari 3000 tahun. Aku percaya padamu, Paman muda Lei. Lan Jinian mengangguk. Dia tidak berani menghormati Lei Zenshan. Meskipun kakeknya lebih kuat dari Lei Zenshan, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, kemungkinan Lei Zenshan akan melampaui kakeknya. Dia tidak khawatir tentang kakek dan ayahnya karena mereka adalah keluarga, tetapi Lei Zenshan berbeda. Jika bukan karena kakeknya, Lei Zenshan bahkan tidak berkenan untuk melihatnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lan Jinian terus berkata, Paman muda Lei, kamu terlambat bergabung dengan sekte. Kalau tidak, ayahku tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte dari Sekte Gerimis Awan. Lan Heng telah turun tahta dan membiarkan putranya, Lam Kongxuan, mengambil alih kepemimpinan sebelum Lei Zenshan bergabung dengan Sekte Langit Gerimis Dingin dan menjadi muridnya. Karena pengunduran dirinya yang tergesa-gesa, banyak anggota curiga dia sengaja melakukan itu agar putranya bisa menggantikan posisinya. Jika dia menunggu, Lei Zenshan pasti akan menjadi pemimpin sekte dari Sekte Gerimis Awan. Meskipun Lan Heng adalah yang terkuat di Sekte Langit Gerimis Dingin, dia tidak bisa menghentikan seorang murid yang jelas-jelas lebih hebat dari putranya untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Gerimis Awan. Oleh karena itu, dia hanya bisa turun tahta terlebih dahulu untuk mencegah Lei Zenshan bersaing memperebutkan posisi pemimpin sekte dengan putranya. Aku, Lan Jinian akan segera memiliki istri yang sangat berbakat dan memahami hukum waktu. Sementara itu, pikiran Lan Jinian telah mengembara ke topik lain. Dia berbalik untuk melihat 6 orang di belakangnya yang membawa hadiah pertunangan. Meskipun hadiah dapat dengan mudah disimpan di cincin tata ruang, mereka memilih untuk tidak melakukannya karena akan terlihat lebih mewah. Lan Jinian melirik Lei Zenshan lagi saat dia berpikir dalam hati, istri masa depanku lebih berbakat daripada paman muda Lei. Dia pasti akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi darinya. Karena Cludi Sunball Sword Sect terletak terlalu jauh dari Cold Drizzle Celestial Sect, sekelompok orang dari Cold Drizzle Celestial Sect tiba di perkebunan Cludi Sunball Sword Sect hanya dalam beberapa jam. Lan Heng dari Sekte Cloud Gerimis telah membawa cucuku, Lan Jinian, ke Sekte Pedang Cludi Sunball untuk melamar. Para anggota Sekte Surgawi Gerimis Dingin menunggu di luar kediaman Sekte Pedang Matahari Mendung sementara suara Lan Heng bergema di Sekte Pedang Matahari Mendung berawan, menimbulkan keributan. Sekte Surgawi Gerimis Dingin, Lan Heng. Bukankah dia mantan pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Gerimis Dingin? Dia yang terkuat di sekte mereka, kan? Dia membawa cucunya, Lan Jinian, untuk melamar. Bukankah Lan Jinian seorang wanita? Apakah ada orang di Sekte Pedang Cludi Sunball kami yang menyukai orang yang begitu hina? Ayo kita lihat, tepat sekali. Aku benar-benar ingin melihat murid kita yang mana yang berani menikahi itu. Didorong oleh rasa ingin tahu, sekelompok tetua dan murid Sekte Pedang Cludi Sunball terbang menuju pintu masuk perkebunan. Yang tak terhindarkan telah datang. Yu Wenqing, pemimpin Sekte Pedang Cludi Sunball, yang sedang berkultivasi menghela nafas saat mendengar suara Lan Heng. Terlepas dari keinginan untuk mengabaikannya, dia tahu dia tidak punya pilihan selain bertemu dengannya. Sementara Yu Wenqing berjalan ke pintu masuk, seorang wanita tua dengan ekspresi gelap muncul di depannya. Bibi muda. Wanita tua itu tidak lain adalah Yu Baifeng, Grand Elder dari Cludi Sunball Sword Sect. Jika Lan Heng bersikeras untuk memusnahkan sekte kita hari ini, pastikan untuk membunuh cucunya, Lan Jinian, kata Yu Baifeng dengan tegas. Jika sektenya akan dimusnahkan, dia akan memastikan musuhnya membayar harganya juga. Ya, bibi muda, niat membunuh bersinar di mata Yu Wenqing. Manusia biasa akan bertindak gila dalam situasi putus asa, apalagi celestial dengan kemampuan surgawi. Pemimpin sekte ada di sini. Penatua Agung ada di sini. Sekelompok tetua dan murid menyambut Yu Wenqing dan Yu Baifeng bersamaan ketika mereka muncul di pintu masuk perkebunan Cludi Sunball Sword Sekte. Duo ini memiliki status tertinggi di sekte. Salam, mantan pemimpin sekte Lan. Salam,
Senior Lan Heng. Yu Baifeng dan Yu Wenqing menyapa Lan Heng. Namun, hati mereka berdetak kencang ketika mereka melihat pria parubaya itu berdiri di sebelah Lan Heng. Saya tidak berharap mereka membawa Lei Zenshan juga. Suara Yu Baifeng bergetar dalam pesan yang dia kirim ke Yu Wenqing. Meskipun Lei Zenshan baru saja menjadi terkenal baru-baru ini, reputasinya bahkan telah mendahului Lan Heng, orang terkuat di Sekte Langit Gerimis Dingin. Sedikit keputusasaan muncul di kedalaman mata Yu Wenqing. Jika Lan Heng adalah satu-satunya yang hadir, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lan Jinian. Namun, dengan kehadiran Lei Zenshan, hampir mustahil untuk melakukannya. Lan Heng dengan ringan melirik keduanya sebelum dia mengarahkan pandangannya pada Yu Wenqing dan berkata, "Kamu pasti pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kludi Sunbo, kan? Saya telah mengirim laki-laki saya untuk melamar pernikahan sebelumnya. Panggil muridmu, Duan Siling, ke sini. Kami telah membawa hadiah pertunangan di sini, dia bisa mengikuti kita kembali ke Sekte Surgawi Gerimis Dingin." Dia seharusnya merasa terhormat bahwa dua kaisar surgawi terkuat dari Sekte Gerimis Dingin datang untuk mengawalnya. Meskipun nada Lan Heng tenang, ancaman dalam nadanya tidak salah lagi. Kata-katanya secara alami menimbulkan keributan. Duan Siling, surga, Nona Siling akan menikah dengan Lan Jinian. Katakan tidak begitu. Dari apa yang saya dengar, Suster Junior telah menolak proposal Sekte Gerimis Dingin sebelumnya. Tidak heran ekspresi pemimpin sekte dan Grand Elder kita begitu gelap. Sepertinya orang-orang dari Sekte Surgawi Gerimis Dingin ada di sini untuk memaksa mereka menerima pernikahan itu. Ekspresi para tetua dan murid dari Kludi Sunbo Sword Sekte berubah bermusuhan saat mereka melihat orang-orang dari Cold Drizzle Celestial Sect. Lan Heng Senior, Yu Wenqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kebetulan sekali, muridku, Duan Siling, telah melakukan pelanggaran besar jadi aku mengusirnya 2 hari yang lalu. Saya telah mengirim adik perempuan saya, Feng Tianwu, untuk memburunya. Namun, masih belum ada berita tentang dia. Cucumu, Lan Heng menyela dengan marah, Yu Wenqing, apa menurutmu aku anak yang akan mempercayai kebohonganmu? Para murid dari Sekte Pedang Kludi Sunbo dengan basis kultivasi yang lebih lemah mundur saat aura Lan Heng melonjak. Pemimpin Sekte Yu, Lan Jinian menyipitkan matanya dan berkata, aku datang dengan hati yang tulus. Aku tahu suster muda Siling adalah murid kesayanganmu. Aku berjanji untuk menghargainya jika dia menikahiku. Aku tahu aku memiliki reputasi buruk di masa lalu, tapi aku akan berubah menjadi lebih baik untuknya. Terlepas dari kata-katanya, sedikit rasa dingin melintas di matanya, dan senyumnya mengandung sedikit rasa jijik. Lan Jinian memandang Yu Wenqing dengan penuh arti sebelum dia melanjutkan berkata, kecuali jika Anda ingin kami mencari tanah Anda, sebaiknya Anda memanggilnya ke sini. Sebaliknya, Lan Heng meraung tidak sabar, Yu Wenqing. Saya akan memberi Anda 15 menit untuk memanggil Duan Siling di sini. Kalau tidak, saya akan membunuh anggota Sekte Pedang Kludi Sunbo setiap satu lusin napas. Anggota Sekte Pedang Kludi Sunbo terkejut dengan kata-kata Lan Heng. Mereka tidak menyangka dia begitu tidak masuk akal dan mendominasi sehingga memaksa Duan Siling menikahi cucunya. Senior Lan Heng, Yu Wenqing menghela nafas. Apakah kamu pikir aku berbohong? Jika demikian, Anda dapat memasuki tanah kami dan mencari murid saya yang tidak berbakti. Jika Anda menemukannya, Anda dapat membawanya bersama Anda. Saya tidak akan keberatan. Pada saat ini, Yu Baiheng menatap Lan Jinian dan berkata dengan senyum menghina di wajahnya, Tuan Muda Lan, jika Anda ingin menikahi Siling, tolong cari dia tanpa melibatkan sekte saya. Sekte saya tidak lagi ada hubungannya dengan Duan Siling. Dia bukan lagi murid dari Sekte Pedang Kludi Sunbo. Bab 3373, Lan Heng yang jahat yang lain dari Kludi Sunbo Sword Sekte merasa merinding saat mendengar kata-kata pemimpin sekte dan Grand Elder mereka. Jelas keduanya tidak berencana untuk menyerah pada Sekte Gerimis Dingin. Semua orang di Kludi Sunbo Sword Sekte tahu betapa pemimpin sekte mereka peduli pada muridnya, Duan Siling. Apalagi Duan Siling sudah lama berada di sekte itu sehingga mereka akrab dengan karakternya. Duan Siling tidak akan pernah salah pada tuannya dan dia juga tidak akan melakukan apapun yang akan dikeluarkan dari sekte. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka tahu pengusiran hanyalah cara untuk melindungi Duan Siling. Tidak mengherankan, dan sebagaimana mestinya, ada banyak murid tetua dari Sekte Pedang Kludi Sunbo yang tidak puas. Namun,
Apalagi yang bisa mereka lakukan saat ini? Apa yang dipikirkan pemimpin sekte dan Grand Elder? Apakah mereka benar-benar akan menghancurkan sekte itu? Jadi pemimpin sekte dan Grand Elder akan membuang seluruh hidup kita untuk menyelamatkan satu orang. Kenapa aku harus mati demi Duan Siling? Mengapa kita dibawa ke dalam ini? Meskipun suster muda Siling baik dan memiliki reputasi yang baik di sekte, itu tidak berarti bahwa saya rela mati untuknya. Apa aku salah karena memikirkan ini? Mengapa kita tidak meninggalkan sekte sekarang? Pada saat ini, banyak murid dari Kludi Sunbo Sword Sekte mempertimbangkan untuk meninggalkan sekte tersebut. Lan Heng tertawa setelah Yu Bai Feng selesai berbicara. Terlepas dari tawanya, matanya dingin dan kejam. Di sisi lain, Lan Jinian memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berkata dengan jijik, "Kakek, mereka pasti telah mengirim Duan Siling pergi. Mereka tidak hanya tidak menghormati sekte gerimis dingin dengan tindakan mereka, tetapi mereka juga tidak menghormati Anda. Lagi pula, Anda telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa kami akan datang untuk melamar, namun, mereka masih mengirimnya pergi. Kakek, tidak apa-apa jika aku tidak bisa menikahinya, tapi aku tidak bisa mentolerir sikap tidak hormat mereka terhadapmu." Pada saat ini, tidak hanya mata Lan Jinian yang memerah, tetapi bahkan wajahnya memerah karena marah. Ketika dia melihat Yu Bai Feng dan Yu Wenqing, dia hampir tidak bisa menyembunyikan kebencian dan niat membunuh di matanya. "Jangan khawatir, Nianer, aku akan memberimu keadilan," Lan Heng berkata setelah dia berhenti tertawa. Dia melirik yang lain dari sekte pedang Kludi Sunbo dengan dingin dan berkata, "Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Duan Siling di sekte pedang Kludi Sunbo? Aku hanya ingin tahu apakah dia ada di sini atau tidak." Tatapan Lan Heng begitu dingin, dan kemarahannya terlihat jelas. Seolah-olah dia akan meledak dalam hitungan detik sekarang. Jika dia kehilangan kesabaran, tidak diragukan lagi semua orang di sekte pedang Kludi Sunbo akan mati. Begitu Lan Heng selesai berbicara, semua orang menoleh untuk melihat Yu Wenqing, pemimpin sekte mereka, secara bersamaan. Karena dia adalah Tuan Duan Siling, kemungkinan besar dia tahu keberadaan Duan Siling. "Senior Lan Heng, apakah ini berarti kamu tidak percaya padaku?" Meskipun kebohongannya telah terlihat, dia tetap bertekad. Lan Heng mencibir. Matanya bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia berkata, "Karena kamu bersikeras menjadi keras kepala, Yu Wenqing, jangan salahkan aku atas tindakanku." Begitu Lan Heng selesai berbicara, ekspresi para tetua dan murid dari Kludi Sunbo Sword Sect berubah drastis. Pada saat ini, kesadaran surgawi Lan Heng telah menyelimuti seluruh harta sekte pedang matahari berawan. Kemudian, dia menggunakan Celestial Origin Energy dalam suaranya saat dia berkata, "Dengar, orang-orang dari sekte pedang Kludi Sunbo. Pemimpin sektemu lebih baik mengorbankan kalian semua hanya untuk menyelamatkan Duan Siling. Lebih baik jika Anda bisa meyakinkannya untuk menyerahkan Duan Siling. Anda punya waktu 30 menit. Jika saya tidak melihat Duan Siling dalam 30 menit, saya akan membunuh semua orang di sekte pedang Kludi Sunbo. Anda dapat melupakan tentang melarikan diri karena saya telah menyelimuti seluruh tempat dengan kesadaran surgawi saya." Setelah jeda singkat, dia berkata, "Itu benar. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Lan Heng, mantan pemimpin sekte dari sekte surgawi gerimis dingin." Setelah mengatakan itu, Lan Heng menatap Yu Wenqing dengan mencibir. "Yu Wenqing, kamu membawa ini pada dirimu sendiri." Yu Wenqing tidak menyangka Lan Heng mengucapkan kata-kata ini yang tidak sepenuhnya tidak benar. Dengan ini, dia telah mendorong semua orang dari sekte pedang Kludi Sunbo untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Ketika anggota Kludi Sunbo Sword Sect sadar kembali, mereka mulai berteriak satu demi satu. Beberapa murid bahkan jatuh berlutut. Pemimpin sekte, bagaimana kamu bisa begitu egois? Bagaimana Anda bisa mengorbankan kita semua untuk satu orang? Pemimpin sekte, kamu telah mengkhianati sekte pedang Kludi Sunbo dengan tindakanmu. Pemimpin sekte, tolong serahkan Duan Siling kepada mereka." Semakin banyak murid dan tetua dari sekte pedang Kludi Sunbo berlutut untuk memohon kepada Yu Wenqing saat mereka menangis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok besar orang terlihat terbang dari segala arah di tanah milik Kludi Sunbo Sword Sekte. Ada tetua dan murid sekte lainnya yang muncul setelah mendengar suara keras Lan Heng. Mirip dengan yang lain, begitu mereka tiba, mereka berlutut dan memohon pada Yu Wenqing. Memang,
Tindakan Yuan King dan Yu Bai Feng agak egois. Mereka tidak mempertimbangkan kehidupan orang lain di sekte tersebut. Pada akhirnya, Yuan King menghela nafas dan berkata dengan suara yang mengandung celestial origin energy, "Saya, Yuan King, menyatakan bahwa saya bukan lagi pemimpin sekte dari sekte pedang Kludi Sunbo. Bukan hanya itu, tapi aku memutuskan semua hubunganku dengan sekte itu." Setelah itu, Yu Bai Feng juga berkata, "Saya, Yu Bai Feng menyatakan bahwa saya akan memutuskan semua hubungan dengan sekte pedang Kludi Sunbo." Para murid dan tetua dari sekte pedang Kludi Sunbo tercengang oleh perkembangan ini. Sementara itu, Yu Bai Feng menatap Lan Heng dan berkata dengan jijik, "Lan Heng, kamu tidak layak menjadi kaisar surgawi yang bergelar. Cinta harus bebas. Tidak ada perbedaan antara tindakan Anda hari ini dari tindakan di dunia biasa yang menculik wanita untuk memaksa mereka menikah. Tepat sekali, saya meminta Si Ling pergi. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan saya," kata Yu Bai Feng dengan suara rendah. Yuan King melangkah maju dan menatap Lan Heng. "Duan Si Ling adalah muridku. Akulah yang mengizinkannya pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan bibi juniorku. Anda dapat mengarahkan semua kemarahan Anda pada saya." Pada saat ini, anggota sekte pedang Kludi Sunbo tetap diam. Bagaimanapun, Yuan King dan Yu Bai Feng bukan lagi pemimpin sekte dan penatua agung dari sekte mereka. Namun demikian, mata mereka bersinar dengan kekaguman ketika mereka melihat duo yang rela mati untuk melindungi Duan Si Ling. Sebelum Lan Heng berbicara, Lan Jinian mulai tertawa. "Apa lelucon? Kamu Beatrice mengira kamu bisa berhenti begitu saja, dan kami akan mengampuni yang tidak bersalah di sekte pedang Kludi Sunbo. Biarkan saya memberitahu Anda ini, jika saya tidak melihat Duan Si Ling hari ini, kakek saya dan saya masih akan membunuh semua orang di sekte pedang Kludi Sunbo. Tidak masalah jika Anda telah memutuskan hubungan Anda dengan sekte atau jika Anda menebusnya dengan hidup Anda." Senyum kejam muncul di wajah Lan Jinian saat dia berbalik untuk melihat para tetua dan murid dari sekte pedang Kludi Sunbo, yang ekspresinya telah berubah secara drastis, dan berkata, "Dengar. Sudah terlambat bagi kalian semua untuk meninggalkan sekte sekarang. Jika saya tidak melihat Duan Si Ling, saya akan membunuh kalian semua." Anggota sekte pedang Kludi Sunbo gemetar berlutut. "Pemimpin sekte, kami tidak bersalah. Tolong selamatkan hidup kami dan serahkan Duan Si Ling kepada mereka. Pemimpin sekte, Grand Elder, tolong bawa Duan Si Ling kembali. Tolong, pemimpin sekte, tolong setujui permintaan mereka. Saya mohon, pemimpin sekte, penatua agung." Dihadapkan dengan para tetua dan murid Kludi Sunbo SWAT sekte yang memohon untuk hidup mereka, ekspresi Yuan King dan Yu Bai Feng agak tidak sedap dipandang. Mereka bertukar pandang dan melihat senyum pahit di wajah masing-masing. Pada akhirnya, Yuan King mengeraskan hatinya dan berkata sambil menghela nafas, "Aku sudah memutuskan hubungan dengan sekte pedang Kludi Sunbo dan tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Aku benar-benar tidak tahu kemana Duan Si Ling pergi. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang." Yuan King tidak mengharapkan ini terjadi, dia menyalahkan dirinya sendiri karena picik. Pada saat ini, dia berpikir bahwa jika Duan Si Ling masih di sekte, dia mungkin telah menyerahkannya ke sekte Gerimis Dingin. Memang, egois untuk mengorbankan semua orang demi satu orang. "Sikap saya sama dengan pemimpin sekte," kata Yu Bai Feng. "Kalau begitu, kalian semua akan mati." Ekspresi Lan Heng menjadi gelap. Energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya segera dalam gelombang angin kencang hijau yang bertiup ke segala arah. Yuan King dan Yu Bai Feng tanpa ekspresi saat mereka memegang senjata di tangan mereka. Pada saat yang sama, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuh mereka juga. Jelas mereka telah memutuskan untuk melawan Lan Heng sampai mati. Pada saat kritis, dua suara merdu terdengar di udara. "Menguasai, menguasai." Setelah itu, dua sosok muncul di depan Yuan King dan Yu Bai Feng. Pada saat ini, Lan Jinian menatap salah satu pendatang baru dengan penuh di matanya. Bab 3374, Anda dapat mencoba meyakinkan ayah saya, Si Ling. Tian Wu, Yuan King dan Yu Bai Feng terkejut dengan kedatangan keduanya. Setelah itu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka duo yang telah pergi 2 hari lalu akan kembali. Mengapa mereka kembali? Pada saat ini, para murid Kludi Sunbo SWAT sekte yang berlutut di tanah menunjuk ke arah Duan Si Ling dan berkata, "Senior Lan Heng, Duan Si Ling ada di sana."
Tepat sekali, itu Duan Siling. Dia Duan Siling. Saat melihat Duan Siling, mata para tetua dan murid dari Kludi Sunbo Sword Sect menjadi cerah seolah-olah mereka telah diselamatkan. Sebelumnya, Kaisar Langit Sekte Langit Gerimis Dingin, Lan Heng, mengatakan bahwa dia akan memusnahkan Sekte Pedang Berawan Sunbo jika Duan Siling tidak muncul. Dia bahkan mengatakan tidak masalah jika pemimpin sekte dan Grand Elder dari Sekte Pedang Kludi Sunbo telah memutuskan hubungan dengan sekte, semua orang masih harus mati kecuali Duan Siling muncul. Dengan kata-kata ini, mereka semua jatuh ke dalam keputusasaan. Bagaimana mungkin mereka tidak dipenuhi harapan sekarang karena Duan Siling ada di sini? Begitu Duan Siling muncul, dia berlutut di depan Yu Wenqing dan Yu Baifeng. Tuan, kakek, Siling telah menyusahkan kalian semua. Feng Tianwu mengikutinya dan berlutut di depan Yu Baifeng. Dia tahu tuannya hanya melindungi Duan Siling demi dirinya. Ketika Yu Baifeng pulih dari keterkejutannya, dia bertanya dengan marah, "Kamu, mengapa kalian berdua kembali?" Dengan ini, semua harapan hilang. "Siling, mengapa kamu kembali?" Ekspresi Yu Wenqing jauh lebih buruk daripada Yu Baifeng. Dia secara naluriah melangkah di depan Duan Siling untuk melindunginya saat dia memelototi Lan Heng dan Lan Jinian. "Nianer, apakah itu Duan Siling?" Lan Heng bertanya sambil menarik energinya yang mengamuk dan menatap gadis yang berdiri di belakang Yu Wenqing. "Kakek, ini dia," Lan Jinian berkata dengan kegembiraan yang nyaris tidak disembunyikan. "Baik," Lan Heng mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia berkata kepada murid Sekte Surgawi Gerimis Dingin yang berdiri di belakangnya yang membawa hadiah pertunangan. "Letakkan hadiahnya dan dapatkan gadis itu." "Senior Lan Heng, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan memaksakan ini. Mengapa kamu harus melakukan ini?" Yu Wenqing bertanya dengan muram, masih melindungi Duan Siling. Namun, jika Lan Heng begitu mudah diyakinkan, hal-hal tidak akan meningkat sejauh ini. "Yu Wenqing, sebaiknya kamu minggir. Kalau tidak, muridmu Duan Siling harus mengatur pemakaman untukmu." Mata Lan Heng bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap Yu Wenqing. Menguasai, Duan Siling tiba-tiba melangkah maju untuk melindungi Yu Wenqing. Kemudian, dia menatap Lan Heng dengan dingin dan bertanya, "Kamu Lan Heng, mantan pemimpin sekte dari Sekte Gerimis Dingin." Lan Heng tersenyum acuh tak acuh, "Gadis, suatu kehormatan kau bisa menikahi cucuku. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, lebih baik Anda ikut dengan kami. Jika tidak, kecuali jika Anda ingin semua orang di Kludi Sunbo Sword Sect mati karena Anda." Feng Tianwu melangkah maju juga pada saat ini, dia berdiri di sebelah Duan Siling. Dia memandang Lan Heng dan mengejek sebelum dia berkata, "Lan Heng, tidakkah kamu tahu seperti apa cucumu? Kehormatan macam apa yang kamu bicarakan? Dia tidak layak untuk Siling." "Yah, apakah dia layak atau tidak, itu bukan terserah padamu." Lan Heng mencibir, "Jika kamu ingin aku menikah dengannya, kamu harus meyakinkan ayahku," kata Duan Siling dingin. Yu Wenqing dan Yu Baifeng saling memandang begitu mereka mendengar kata-kata Duan Siling. "Ayahmu?" Lan Heng memiringkan alisnya dan bertanya dengan nada menghina. "Di mana dia? Apakah dia bahkan berani melawanku?" Begitu suara Lan Heng jatuh, cemoohan terdengar dari balik awan. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul di depan mata semua orang. Ada 1 pria dan 2 wanita. Pria yang mengenakan jubah ungu itu tampan dengan mata yang cerah dan memiliki aura gagah di sekelilingnya. Semua orang mengira pria berbaju ungu itu sangat tampan. Namun, mata mereka melebar lebih jauh karena terkejut ketika mereka melihat wanita berpakaian putih berdiri di sampingnya. "Sangat cantik, surga, dia wanita paling cantik yang pernah saya lihat." Wanita berpakaian putih bersandar pada pria berpakaian ungu saat dia memegang tangannya. Sedikit kelembutan terlihat di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi ketika dia melihat Duan Siling. Selain itu, ada seorang wanita muda cantik yang mengenakan jubah emas. Pada saat ini, dia menyeringai ketika dia melihat Lan Heng dan berkata, "Saudara Ling Tian, aku mendengar pria ini berkata kamu tidak akan berani melawannya. Saya ingin tahu apa yang bisa dia lakukan," kata Duan Ling Tian dengan senyum ramah yang menipu di wajahnya. Namun, matanya bersinar dengan niat membunuh ketika dia melihat Lan Heng. Ada kaisar surgawi di antara mereka juga. Ekspresi Lan Heng berubah serius ketika ketiganya muncul. Dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi mereka, sepertinya kesadaran surgawinya telah diblokir. Ini berarti bahwa orang-orang ini tidak sederhana.
Apalagi, berdasarkan kata-kata wanita muda berbaju emas, jelas ketiganya percaya diri. Setelah ketiganya pindah untuk berdiri di samping Duan Siling dan Feng Tianwu, Lan Heng bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ayah Duan Siling? Duan Lingtian mengabaikan Lan Heng dan berkata kepada Yu Wenqing sambil tersenyum, pemimpin Sekte Yu, terima kasih telah menjaga putriku. Sama-sama, Yu Wenqing sedikit tergagap. Muridnya tidak hanya kembali, tetapi dia juga membawa ayahnya. Dia telah mendengar dari Feng Tianhui bahwa ayah Duan Siling mungkin adalah murid Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Namun, 100 tahun yang lalu, ketika mereka berkunjung, ayah Duan Siling tidak ada di sana. Dengan kehadiran Duan Lingtian, di satu sisi, itu berarti bahwa mereka mendapat dukungan dari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Karena Duan Lingtian tinggal di Istana Surgawi, tempat paling suci di surga penghancur soliter, itu berarti dia sangat dihargai oleh Kaisar Surgawi. Yu Wenqing tahu jika bukan karena Duan Siling, dia tidak akan bisa bertemu dengan sosok yang begitu menonjol. Mirip dengan Yu Wenqing, Yu Baifeng, Master Feng Tianwu, juga terkejut. Dia menatap Duan Lingtian, tercengang, saat dia berpikir dalam hati, apakah dia ayah Siling? Pria yang dicintai Tianwu, Penatua Baifeng. Duan Lingtian tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Yu Baifeng. Terima kasih telah merawat Tianwu juga. Tidak, itu tugasku. Meskipun Yu Baifeng adalah Kaisar Surgawi bergelar, dia tidak mengudara. Bagaimanapun, orang di depannya terkait dengan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Di usianya yang sudah lanjut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, Lan Jinian berteriak, "Hei, apakah kamu tidak mendengar kakek saya?" Dia bertanya apakah kamu ayah Duan Siling. Jadi kau yang ingin menikahi Siling. Little Gold berkata sambil perlahan berjalan menuju Lan Jinian. Lan Heng menatap emas kecil dengan waspada. Pada saat ini, Duan Lingtian berseru, "Emas kecil, saya akan menangani ini." Emas kecil cemberut, namun, dia secara alami tidak berani menentang Duan Lingtian. Dia menjulurkan lidah padanya sebelum dia kembali ke posisi semula. Dia ingin sedikit bermain-main dengan Lan Jinian. Siapa tahu Duan Lingtian ingin menangani masalah ini sendiri. Itu sudah diduga, lagi pula, dia bisa merasakan kemarahan Duan Lingtian. Huaner, jaga Siling. Huaner dengan patuh pindah untuk berdiri di samping Duan Siling sementara Duan Lingtian bergerak menuju Lan Heng, Lan Jinian, dan yang lainnya. Kamu siapa? Apakah Anda bersama mereka juga? Duan Lingtian bertanya kepada seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Lan Heng dan Lan Jinian. Pria parubaya itu adalah Lei Zenshan, murid Lan Heng. Dia muridku Lei Zenshan. Lan Heng berkata dengan suara rendah. Duan Lingtian mengangguk. Saya mengerti. Jadi kalian semua bersama-sama. Tidak, Lei Zenshan buru-buru berkata sambil mundur hanya dalam sekejap mata. Kemudian, dia berkata dengan keras, Senior, saya dulu adalah murid Lan Heng. Namun, dengan ini saya mengumumkan bahwa saya memutuskan semua hubungan dengan Lan Heng dan Sekte Gerimis Dingin. Bab 3375, benar-benar hancur. Lei Zenshan, seorang kaisar langit dari Sekte Langit Gerimis Dingin, adalah murid Lan Heng, mantan pemimpin sekte dari Sekte Gerimis Dingin. Dia juga dikenal sebagai orang dengan bakat kultivasi tertinggi dalam sejarah Sekte Gerimis Dingin dan kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Surgawi bergelar berikutnya di sekte tersebut. Setelah mendengar kata-kata Lei Zenshan, bagaimana mungkin para tetua dan murid Kludi Sunbo Sword Sect tidak terkejut? Bagaimanapun, mereka semua tahu semua tentang Lei Zenshan. Apa yang coba dilakukan Lei Zenshan? Mengapa dia tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Sekte Gerimis Dingin? Tidak ada yang mengharapkan ini dari Lei Zenshan sama sekali. Selain itu, dia telah pindah dari orang-orang dari Sekte Gerimis Dingin dengan sangat tegas untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Bahkan Duan Lingtian tidak menyangka Lei Zenshan bertindak begitu tegas. Setelah itu, dia mengabaikan Lei Zenshan. Pada saat ini, Feng Tianwu mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, menjelaskan latar belakang Lei Zenshan. Lei Zenshan ini pasti tidak sederhana. Dia seharusnya merasakan sesuatu. Bahkan kemudian, untuk berpikir dia akan mengkhianati tuannya begitu tegas berdasarkan instingnya saja. Duan Lingtian tahu ada lebih dari sekadar bertemu mata dengan Lei Zenshan. Lei Zenshan, Lan Heng meraung ketika dia akhirnya sadar kembali.
Dari semua orang yang hadir, dia yang paling terkejut dengan pengkhianatan Lei Zenshan. Dia tidak menyangka muridnya akan begitu berbahaya. Dia memelototi muridnya dan bertanya dengan suara rendah, "Apa maksudmu dengan ini?" Pada saat ini, Lan Jinian yang juga pulih dari keterkejutannya memandang Lei Zenshan dengan kaget, tidak percaya, dan marah. "Lan Heng." Lei Zenshan melirik Lan Heng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Anda harus menjadi yang paling jelas tentang apa yang terjadi. Untuk membiarkan putra Anda Lan Kongxuan menjadi pemimpin sekte-sekte surgawi gerimis dingin dengan sengaja pensiun dini bahkan jika Anda tahu saya jauh lebih berkualitas. Meskipun saya tidak peduli dengan posisi itu, tidakkah menurut Anda tindakan Anda terlalu tercela? Selain itu, ada banyak hal di sekte yang harus diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, tetapi Anda telah memberikan semuanya kepada putra Anda. Jika saya terus tinggal di sekte gerimis dingin, itu hanya akan menghalangi kultivasi dan jalan saya untuk menjadi kaisar surgawi bergelar. Saya sudah lama memutuskan untuk pergi, tetapi hari ini sepertinya hari yang baik untuk melakukannya." "Kamu," Lan Heng meraung, "kamu pengkhianat Asteris Earth. Apakah kamu lupa siapa yang membawamu dan merawatmu?" Lei Zenshan mencibir, "Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saat itu, saya jelas lebih berbakat daripada saudara laki-laki saya sehingga Anda membawa saya saat dia pergi ke sekte yang lebih lemah. Namun, sekte itu menghargainya dan merawatnya dengan tulus. Saat ini, dia telah tumbuh lebih kuat dariku. Jika saya pergi bersamanya, saya akan jauh lebih kuat daripada saya sekarang." Dia mencibir sambil terus berkata, "Saya tidak terlibat dengan kekacauan Anda hari ini." Lei Zenshan berdiri di kejauhan dengan tangan disilangkan saat dia memandang Lan Heng dengan mengejek. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan berkata, "Tuan, jika Anda mampu, Anda harus membunuh mereka semua. Saya tidak akan ikut campur. Tentu saja, jika mereka lebih kuat darimu, aku juga tidak akan ikut campur." Setelah mendengarkan Lei Zenshan menyuarakan ketidakpuasannya, semua orang akhirnya mengerti reaksinya yang tiba-tiba dan mengejutkan. "Lei Zenshan, aku akan membunuhmu setelah aku menangani masalah ini," geram Lan Heng. "Orang tua, meskipun Anda sedikit lebih kuat dari saya, tidak akan mudah bagi Anda untuk membunuh saya," kata Lei Zenshan acuh tak acuh. Lan Heng menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik. Jika dia bertarung dengan Lei Zenshan sekarang, dia hanya akan memberikan kesempatan kepada orang-orang dari kludi Sunbo Sword Sect untuk melarikan diri. "Kamu," saat Lan Heng hendak berbicara, Duan Lingtian menyela, "Jangan menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda karena Anda berani memaksa putri saya untuk menikah." Jubah ungu Duan Lingtian berkibar di udara meskipun tidak ada angin. Meskipun nada suaranya datar, semua orang bisa mendengar kemarahan membara di bawah kata-katanya. Ekspresi Lan Heng sedikit berubah saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Orang di depannya sangat tenang. Sayangnya, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Terlebih lagi, bahkan jika dia mencoba untuk pergi, dia yakin lawannya tidak akan membiarkannya melakukannya. Suara mendesing. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, energi asal surgawi didorong oleh hukum angin yang mengamuk di sekitar tubuh Lan Heng. Itu tampak seolah-olah akan merobohkan semua yang menghalangi jalannya. Sementara Feng Tianwu, Duan Siling, dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi muram ketika Lan Heng meledak dengan energi asal surgawi. Emas kecil yang berdiri di belakang Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Dia terlihat seperti kaisar surgawi tiga bakat, tapi dia bahkan belum sepenuhnya memahami hukum angin. Jelas bagi Little Gold bahwa Lan Heng tidak hanya belajar bagaimana memadukan kedalaman, tetapi hal yang paling memalukan adalah dia bahkan belum memahami ke-9 kedalaman dari hukum angin. Berdasarkan energi asal surgawinya, dia hanya memahami 8 kedalaman dari hukum angin. "Hanya ini yang kamu miliki, namun, kamu berani memaksa putriku menikahi cucumu." Duan Lingtian tertawa mengejek. Dengan lambaian tangannya, sinar pedang 7 warna muncul. Energi yang menakutkan berdesir ke sekitarnya segera setelah mereka muncul. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Duan Lingtian mengacungkan pedang indah 7 lubang dan mengirim sinar pedang keluar. Sinar pedang melonjak ke langit sebelum jatuh seperti kelopak bunga, membentuk sangkar di sekitar Lan Heng dan Lan Jinian. Duan Lingtian tertawa pada saat itu. Dengan lambaian tangan kanannya, sinar pedang 7 warna muncul. Jelas, itu adalah pedang indah 7 lubang miliknya.
Gelombang aura menakutkan bisa dirasakan segera setelah muncul. Sebelum semua orang bisa kembali sadar, Duan Lingtian mengayunkan pedangnya dan seberkas energi 7 warna melonjak ke udara. Kemudian, mereka jatuh ke tanah seperti kelopak bunga yang jatuh dari langit. Tak lama kemudian, ia membentuk sangkar 7 warna yang besar dan menjebak Lan Heng dan Lan Jinian di dalamnya. Setelah itu, tekanan di dalam kandang mulai semakin berat. Ketika Lan Jinian menjadi pucat dan memuntahkan darah, ekspresi Lan Heng berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Nianer, Lan Heng buru-buru pindah ke Lan Jinian, mencoba menggunakan kesadaran surgawi untuk membantu meringankan tekanan pada Lan Jinian. Kemudian, dia mencibir ketika dia berkata kepada Duan Lingtian, "Kamu hanyalah seorang kaisar surgawi dasar. Bahkan jika kamu memiliki senjata surgawi tingkat kaisar dan telah memahami hukum ruang angkasa, apakah kamu pikir itu cukup untuk mengalahkanku?" "Bodoh," Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, sangkar 7 warna mulai menyusut. "Aku akan mematahkan pengekangan ini sekarang." Lan Heng berteriak. Energi hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti badai saat dia mencoba melepaskan diri dari sangkar. Sayangnya, energinya diliputi oleh energi ruang di dalam sangkar. Pada saat ini, Lan Heng memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi pada saat ini, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Duan Lingtian, Fus Profundity. Kamu belajar bagaimana menggabungkan kedalaman. Semua kepercayaan diri Lan Heng telah hancur pada saat ini. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk seseorang yang tidak hanya memahami kedalaman yang menyatu, tetapi juga kedalaman yang menyatu dari hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang sosok berpakaian ungu di depannya. Siapa dia? Dia hanya seorang kaisar surgawi dasar, tetapi dia sudah belajar menggabungkan kedalaman. Sementara itu, Duan Lingtian menatap Lan Heng dengan dingin. Pada saat yang sama, 9 air mata spasial muncul di satu sisi kandang 7 warna. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 9 sinar pedang dari kedalaman tebasan lintas dimensi menembak Lan Heng. Ini adalah Fus Profundity Duan Lingtian yang dibuat dengan bantuan dari Supreme Powerhouse Divinity. Itu adalah kombinasi dari tebasan lintas dimensi dan kedalaman elemen luar angkasa. Dengan ini, dia memiliki kendali lebih besar atas jumlah, intensitas, jangkauan sinar pedang. Tidak, Lan Heng yang tak berdaya berteriak putus asa. Kakinya terputus sebelum dihancurkan menjadi bubur oleh energi luar angkasa. Suara mendesing, seruan pedang tajam lainnya terdengar di udara saat lengan Lan Heng terputus. Darah menyembur keluar segera, itu membuat pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan. Pada saat ini, Lan Heng dipenuhi dengan rasa sakit, penyesalan, dan keputusasaan. Mengapa dia datang ke sini? Jika dia tahu ada orang seperti itu yang membantu Sekte Pedang Kludi Sunbo kelas 4, dia tidak akan memaksa Duan Siling untuk menikahi cucunya. Jangan khawatir, Sekte Surgawi Gerimis Dingin akan menemanimu dalam kematian, kata Duan Lingtian tanpa nada seolah sedang mengomentari cuaca. Mata Lan Heng langsung melebar ngeri. Sementara itu, wajah Lan Jinian semakin memucat. Dia tidak menyangka ayah dari wanita yang disukainya adalah orang yang begitu kuat. Bahkan kakeknya tidak berdaya melawan orang itu. Bab 3376, Hadiah Lei Zenshan, yang berdiri di samping, menyaksikan dengan mulut ternganga. Untungnya, dia membuat keputusan yang tepat sebelumnya. Kalau tidak, dia akan mati juga. Berdasarkan seberapa percaya diri pemuda itu, saya merasa dia tidak sederhana. Syukurlah aku memanfaatkan kesempatan dan memutuskan hubungan dengan Lan Heng dan Sekte. Lagi pula, bahkan jika pemuda itu gagal membunuh Lan Heng, aku yakin aku akan bisa melarikan diri dari Lan Heng. Lei Zenshan sudah lama tidak puas dengan Lan Heng. Dia hanya berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk memutuskan hubungan dengan Lan Heng. Selain itu, dia merasa Duan Lingtian lebih kuat dari yang terlihat. Bagaimanapun, pemuda itu harus menyadari kekuatan Lan Heng sebelum dia menghadapi Lan Heng. Agar pemuda itu tetap tak kenal takut, dia harus yakin dia bisa mengalahkan Lan Heng. Jika dia bukan tandingan Lan Heng, akankah dia dengan ceroboh melangkah maju? Tentu saja tidak. Namun demikian, dia tidak berharap Duan Lingtian menjadi begitu kuat. Lei Zenshan bahkan lebih terkejut karena Duan Lingtian telah belajar bagaimana memadukan kedalaman meskipun menjadi kaisar surgawi satu dasar.
Dia pikir dia agak kuat, tetapi meskipun begitu, dia hanya berhasil memahami semua kedalaman dari hukum logam meskipun menjadi kaisar surgawi dua bentuk. Dia baru saja mulai belajar bagaimana menggabungkan kedalaman. Dia juga memperhatikan bahwa Duan Lingtian berhasil menggabungkan beberapa kedalaman ganda yang menyatu juga. Dengan pedang yang tampak lebih kuat dari senjata surgawi kelas kaisar, tidak heran Duan Lingtian berhasil mengalahkan Lan Heng. Lei Zenshan menghela nafas lega dalam hati. Dia tahu bahkan jika dia bergabung dengan Lan Heng, mereka tidak akan bisa mengalahkan Duan Lingtian. Sekali lagi, dia merasa beruntung karena membuat keputusan yang tepat. Tuan. Wajah Lan Heng sepucat selembar kertas pada saat ini. Hanya ketakutan yang tersisa di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Ini semua salahku. Tolong jangan salahkan cucuku dan sekte gerimis dingin. Lan Heng tahu dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Duan Lingtian mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia menciptakan bila angin dan menebas pinggang Lan Jinian. Lan Jinian berteriak ngeri, "Kakek! Tolong aku tidak ingin mati." Mata Lan Heng melebar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan." Duan Lingtian berbalik dan menatap Duan Siling, mengabaikan Lan Heng. Ekspresinya mencair, digantikan oleh senyum penuh kasih ketika dia bertanya, "Siling, apakah kamu ingin membunuh mereka dengan tanganmu sendiri?" "Ya." Duan Siling memelototi para pria yang menyebabkan tuan tercintanya menderita dan meninggalkan sekte pedang Kludi Sunbo. Dia sadar betapa tuannya sangat menghargai sekte itu sehingga pastilah menyakiti tuannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi. Meskipun dia tahu itu bukan salahnya, dia tetap merasa bertanggung jawab. "Aku akan membawa mereka kepadamu." Duan Lingtian mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Lan Heng dan Lan Jinian yang dimutilasi parah. "Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong." Lan Jinian memohon, ketakutan. Sementara itu, keputusasaan muncul di mata Lan Heng. Suara mendesing. Duan Siling mengangkat tangannya dan mengambil pedangnya. Dia menurunkan pedang, membunuh dua pria yang kekuatannya telah dikuras oleh ayahnya. "Ayah." Setelah membunuh orang-orang itu, Duan Siling bergegas ke pelukan Duan Lingtian dan menangis, melampiaskan frustrasi dan kesedihan yang telah dia pendam. Duan Lingtian mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk punggungnya tanpa berkata apa-apa. Cintanya pada putrinya terlihat jelas di matanya. Dia belum pernah melihat putrinya selama lebih dari 200 tahun. Dia pikir dia harus menunggu 700 tahun lagi sebelum dia bisa melihatnya lagi. Siapa yang tahu dia berhasil melarikan diri dari tanah persembahan surgawi dan telah berada di surga penghancuran soliter selama lebih dari 100 tahun. Ketika dia pertama kali bertemu putrinya kemarin, dia sangat gembira. Begitu dia mengetahui tentang masalah yang dihadapi putrinya dan Feng Tianwu, dia meminta mereka untuk segera memimpin mereka ke sini. Meskipun mereka tiba di pagi hari, mereka hanya muncul di akhir. Ketika para tetua dan murid dari Kludi Sunbo Sword Sect sadar kembali, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apakah dia benar-benar ayah Duan Siling? Surga, ayah Duan Siling adalah Kaisar Langit. Terlebih lagi, dia tampaknya jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi biasa. Betapa mendominasi. Sebagian besar anggota Sekte Pedang Kludi Sunbo memandang Duan Lingtian dengan kagum. Bagaimana mungkin mereka tidak dipenuhi dengan kekaguman? Duan Lingtian terlalu kuat, dia dengan mudah mengalahkan Lan Heng, Kaisar Langit 4 fenomena dan orang terkuat di Sekte Gerimis Dingin kelas 2. Mereka bertanya-tanya apakah dia sekuat Kaisar Surgawi bergelar atau apakah dia sudah bergelar Kaisar Surgawi. Demikian pula, Yu Wenqing dan Yu Baifeng juga terkejut. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter telah menerima Duan Lingtian sebagai muridnya, mereka tidak tahu seberapa kuat dia sampai sekarang. Kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Awalnya, mereka mengira mereka akan membutuhkan dukungan dari orang-orang dari Istana Surgawi dari surga penghancur soliter untuk mengintimidasi Sekte Surgawi Gerimis Dingin. Ternyata, ayah Duan Siling saja sudah cukup untuk berurusan dengan Lan Heng. Duan Lingtian menepuk kepala Duan Siling setelah dia meninggalkan pelukannya. Setelah itu, dia memanggil pemimpin Sekte Yu. Untuk berterima kasih karena telah menjaga Siling, aku harus memberimu hadiah. Kau terlalu sopan. Tidak perlu untuk itu.
Aku ikhlas menjaga Siling dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Setelah 100 tahun, aku sudah memperlakukannya seperti putriku, kata Yu Wenqing, menolak Duan Lingtian. Pemimpin Sekte Yu, tolong jangan tolak hadiahku. Jika tidak, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Yu Wenqing bingung. Pemimpin Sekte Yu dan Penatua Agung Anda, apakah Anda ingin mengikuti saya ke Sekte Gerimis Dingin? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Lei Zenshan yang berdiri diam di samping dengan acuh tak acuh, saya berencana untuk pergi ke Sekte Gerimis Dingin. Apakah Anda ingin memimpin? Dengan senang hati saya melakukannya, kata Lei Zenshan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, Sekte Gerimis Dingin hancur. Duan Lingtian membawa Duan Siling, Feng Tianwu, Huaner, dan Little Gold bersamanya saat dia mengikuti Lei Zenshan. Pada saat ini, kesadaran juga muncul pada Yu Wenqing, Yu Baifeng, dan mereka yang berasal dari Sekte Pedang Kludi Sunbo. Mereka akhirnya memahami, hadiah, yang disebutkan Duan Lingtian. Sekte Surgawi Gerimis Dingin adalah sekte kelas 2 yang memiliki vena surgawi kelas raja di tanah mereka. Ini berarti energi roh langit dan bumi di sana jauh lebih baik daripada di Sekte Pedang Kludi Sunbo. Bagaimanapun, Sekte Pedang Sunbo Berawan hanya memiliki vena kristal surgawi kelas Duke. Apakah ayah Duan Siling benar-benar berencana untuk memusnahkan Sekte Gerimis Dingin? Jadi dia berencana memberi kita harta Sekte Gerimis Dingin. Surga, sungguh hadiah yang menakutkan. Namun demikian, mata mereka menjadi cerah ketika mereka mengira Sekte Pedang Kludi Sunbo akan mendapatkan harta yang lebih baik. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani menerima harta warisan Sekte Gerimis Dingin bahkan jika itu diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Lagi pula, itu hanya akan menarik masalah dari orang-orang serakah. Namun, karena itu diberikan kepada mereka oleh pembangkit tenaga listrik seperti Duan Lingtian, tidak ada yang berani mengingininya. Siapa yang ingin mendatangkan murka pembangkit tenaga listrik? Adapun mereka yang lebih kuat dari Sekte Gerimis Dingin, mereka secara alami tidak peduli dengan perkebunan sama sekali. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku, Yu Wenqing, telah melepaskan posisi pemimpin sekte dari Sekte Pedang Kludi Sunbo. Ekspresi Yu Wenqing menjadi gelap ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Meskipun dia tahu dia egois dengan berniat mengorbankan begitu banyak nyawa orang untuk satu orang, dia masih marah pada bagaimana mereka mencoba mendorong murid favoritnya keluar. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menerima hadiah dari ayah Duan Siling? Apa lelucon? Yang terbaik adalah kalian semua tinggal di sini dan menjaga harta Sekte Pedang Kludi Sunbo, kata Yu Baifeng sebelum dia menyusul yang lain. Pemimpin Sekte, Penatua Agung. Pemimpin Sekte, Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? Kami tidak bersalah. Kami tidak harus tinggal di tanah milik Cold Drizzle Sect, tapi Kludi Sunbo Sword Sect tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Tepat sekali. Jika Yu Wenqing dan Yu Baifeng meninggalkan Sekte Pedang Kludi Sunbo, sekte tersebut akan runtuh. Jangankan sekte kelas 4, itu mungkin akan menjadi sekte kelas 5. Bahkan, mereka mungkin tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bab 3377, siap menemukan keluarganya. Tingkat kekuatan di alam Devata ditentukan oleh jumlah pembangkit tenaga listrik di kekuatan masing-masing. Misalnya, sekte dan klan kelas 4 harus memiliki setidaknya satu Celestial Lord yang memenuhi syarat sebagai kekuatan kelas 4. Di wilayah selatan Spirit of Rarching Heaven di mana Duan Lingtian naik di masa lalu, kekuatan yang paling kuat hanya ada kekuatan kelas 5 bahkan jika mereka memiliki banyak Celestial Lord karena kekuatan di sana tidak memiliki gelar Celestial Lord. Faktanya, hanya ada satu Celestial Lord di wilayah selatan yang mengatur wilayah tersebut. Pemimpin Sekte, Penatua Agung. Beberapa tetua Kludi Sunbo Sword Sekte yang berhasil mengejar Yu Wenqing dan Yu Baifeng berteriak untuk menghentikan mereka pergi. Tak lama kemudian, para tetua dan murid lainnya dari Kludi Sunbo Sword Sect menyusul keduanya dan langsung berlutut. Pemimpin sekte, saya tahu Anda marah, tetapi kami tidak punya pilihan. Itu adalah kehidupan seorang gadis melawan kehidupan semua orang di sekte itu. Grand Elder, Sekte Pedang Kludi Sunbo membutuhkanmu. Sementara itu, Duan Lingtian dan yang lainnya tidak menyadari situasi yang dihadapi Yu Wenqing dan Yu Baifeng. Pada saat ini, Duan Siling berkata sambil menghela nafas,
sebelumnya tuanku menyatakan dia akan meninggalkan Sekte Pedang Kludis Sunbo. Mengetahui dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jangan khawatir, Siling, Feng Tianwu, yang berdiri di sebelah Duan Siling, berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa keras kepala kakak perempuannya, para tetua dan murid dari sekte tidak akan membiarkannya. Dia pergi begitu mudah. Jika semua orang memohon padanya untuk tinggal, dia tidak akan bisa tetap keras hati. Itu sama untuk tuanku. Dibandingkan dengan Duan Siling, penilaian Feng Tianwu secara alami lebih baik. Dia terus berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa Sekte Pedang Kludis Sunbo hanyalah sekte kelas 4 karena kehadiran tuanku karena dia adalah seorang dewa surgawi bergelar. Vena kristal surgawi kelas Duke adalah yang terbaik yang dimiliki kekuatan kelas 4. Hanya beberapa dewa surgawi yang menginginkannya, berjudul Celestial tidak tertarik sama sekali. Jika kakak perempuan pergi, tuan pasti akan pergi juga. Tanpa mereka, sekte tersebut pasti akan menurun dan menjadi sekte kelas 5. Para tetua dan murid akan melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka pergi. Sebelum Duan Siling menjawab, Little Gold menyela dengan kerutan di wajahnya, bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu. Mereka adalah orang-orang yang memaksa Tuan Siling dan tuanmu untuk meninggalkan sekte di tempat pertama. Pada saat itu, saya tidak melihat mereka memohon kedua tuanmu untuk tinggal. Sekarang setelah krisis berlalu, mereka mengubah pendirian mereka begitu cepat. Mereka terlalu tak tahu malu. Di mata Little Gold, semuanya sederhana, mereka hitam atau putih, dan tidak ada area abu-abu. Tak perlu dikatakan, jika Duan Lingtian memilih untuk menjadi hitam, dia akan dengan patuh mengikutinya juga. Begitulah keadaannya, kata Feng Tianwu sambil menghela nafas, lagi pula, mereka tidak bersalah. Bagaimana mungkin ada orang yang rela mengorbankan begitu banyak nyawa demi nyawa satu orang? Aku bisa mengerti mereka. Duan Siling mengangguk setuju. Segera setelah itu, di bawah pimpinan Lei Zenshan, Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di perkebunan Cold Drizzle Celestial Sect di bawah bimbingan Lei Zenshan. Saat mereka terbang ke perkebunan Cold Drizzle Celestial Sect, banyak sinar pedang muncul di sekitar Lei Zenshan. Saat dia terbang ke depan, dia membunuh murid-murid yang berpatroli di perkebunan. Sayangnya, bahkan sampai kematian mereka, para murid yang berpatroli tidak mengerti mengapa orang tua mereka membunuh mereka. Lei Zenshan memasang senyum pahit di wajahnya saat dia membunuh semua orang yang menghalangi jalan mereka. Meskipun dia membenci Lan Heng, itu tidak berarti dia membenci sekte surgawi gerimis dingin juga. Dia tidak berusaha membalas dendam dengan membunuh anggota sekte surgawi gerimis dingin, dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, dia masih tidak yakin apakah Duan Lingtian akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia dalam perilaku terbaiknya, berharap Duan Lingtian akan mengampuni dia. Tidak butuh waktu lama sebelum berita pembunuhan Lei Zenshan mencapai telinga para anggota berpangkat tinggi dari Sekte Langit Gerimis Awan. Lang Kongxuan, pemimpin sekte dari Sekte Gerimis Dingin, memimpin sekelompok orang untuk menghentikan Lei Zenshan. Lan Kongxuan adalah seorang pria parubaya yang memiliki kemiripan dengan Lan Heng dan Lan Jinian. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki aura yang bermartabat di sekelilingnya. Pada saat ini, dia melihat Lei Zenshan dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia bertanya, Lei Zenshan, apa yang kamu lakukan? Lan Kongxuan, putramu, Lan Jinian, dan ayahmu, Lan Heng, sudah mati. Sebaiknya kau tidak melawan, kata Lei Zenshan sambil menghela nafas. Begitu suaranya jatuh, ekspresi anggota sekte surgawi gerimis dingin yang hadir di tempat kejadian berubah drastis. Awalnya, mereka ragu. Namun, ketika mereka melihat orang asing berdiri di belakang Lei Zenshan, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Apakah kamu Feng Tianwu dari Sekte Pedang Kludis Sunbo? Murid Grand Elder Yu Bai Feng. Salah satu pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Gerimis Dingin mengenali Feng Tianwu. Dengan itu, orang lain juga mengenali Duan Siling. Sepertinya itu adalah murid pemimpin Sekte Yuan King, Duan Siling. Lei Zenshan mengikuti mantan pemimpin sekte dan tuan muda ke Sekte Pedang Kludis Sunbo untuk membawa pengantin tuan muda kembali, kan? Apa yang terjadi? Kamu terlalu banyak bicara. Pada saat ekspresi Lan Kongxuan semakin gelap, Little Gold melangkah maju. Hanya dalam sekejap mata, dia sepertinya menghilang ke udara. Ketika dia menghilang, raungan keras terdengar di udara. Setelah itu,
Sosok seukuran bukit muncul di depan mata semua orang. Itu adalah tikus emas besar dengan mata merah. Meskipun ukurannya, kecepatan mouse secepat kilat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Lan Kongxuan dan yang lainnya. Astaga, tikus itu menggesekkan cakarnya ke arah kelompok anggota Sekte Surgawi Gerimis Dingin. Terlepas dari Lan Kongxuan dan dua kaisar surgawi lainnya yang nyaris menghindari serangan itu, yang lain terkoyak. Emas kecil menyeringai, aku tidak punya kesempatan untuk bertarung sepuas hatiku sejak aku menjadi kaisar surgawi. Biarkan aku melawan kalian bertiga hari ini. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh, tikus itu sangat besar, tapi suaranya seperti seorang wanita muda. Emas kecil, Feng Tianwu tercengang. Sejak reuni mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Gold berkelahi. Sementara itu, Lan Kongxuan dan dua kaisar surgawi dengan mudah dikirim terbang oleh Little Gold. Mereka semua memuntahkan seteguk darah. Anggota lain dari Sekte Langit Gerimis Dingin menyaksikan ini dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ini sama sekali tidak menyenangkan, kamu terlalu lemah. Hanya dengan 3 gesekan cakarnya, Lan Kongxuan dan dua kaisar langit meninggal. Sama seperti itu, semua anggota berpangkat tinggi dari Sekte Gerimis Awan sudah mati. Lei Zenshan yang berdiri di samping gemetar ketakutan. Bahkan wanita muda itu jauh lebih kuat darinya. Setelah kembali ke wujud manusianya dari seorang wanita cantik dengan tubuh montok, Little Gold berkata dengan suara yang bergema melalui perkebunan Cold Drizzle Celestial Sect, mulai sekarang, Cold Drizzle Celestial Sect tidak ada lagi, tidak ingin mati. Awalnya, ada beberapa murid dari Sekte Gerimis Berawan yang bingung. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengindahkan kata-kata Little Gold dan melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh perkebunan Cold Drizzle Celestial Sekte kosong. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Pedang Kludi Sunbo akhirnya tiba dengan Yuan King dan Yu Bai Feng sebagai pemimpin. Pemimpin Sekte Yu, tanah milik Sekte Langit Gerimis Dingin sekarang kosong. Ini adalah hadiahku untukmu, kata Duan Lingtian kepada Yuan King sambil tersenyum. Kemudian, dia melirik Yu Bai Feng yang berada di sebelah Yuan King dan berkata, di masa depan, jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, kamu dapat berbicara dengan Si Ling atau Tianwu. Saya akan membantu Anda jika itu dalam kekuatan saya untuk melakukannya. Ketika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter untuk mengunjungi Si Ling dan Tianwu. Meskipun para tetua dan murid Kludi Sunbo Sword Sekte telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dan menduga dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka masih tercengang setelah mendengar kata-katanya. Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Ayah Duan Si Ling berasal dari Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Baik, Yuan King dan Yu Bai Feng mengangguk sambil tersenyum. Mereka juga merasa sedikit bersemangat. Bagaimanapun, mereka telah belajar dari Feng Tianwu dan Duan Si Ling bahwa Feng Qingyang, kaisar surgawi dari Surga Penghancur Soliter, akan menerima Duan Lingtian sebagai muridnya. Dalam keadaan normal, mereka hanya bisa menatap seseorang seperti dia. Karena murid-murid mereka sekarang berhubungan dengan seseorang seperti dia. Duan Lingtian berkata, Si Ling, Tianwu, kamu dapat berbicara dengan tuanmu sedikit lebih banyak jika kamu mau. Setelah Anda selesai, kami akan kembali ke Istana Surgawi untuk mendiskusikan rencana saya untuk mencari Feyar kecil dan Nian Tian. Pada titik ini, Duan Lingtian telah mengetahui bahwa Feng Tianwu dan Duan Si Ling bukan satu-satunya yang melarikan diri dari tanah persembahan surgawi. Istrinya, Li Fei, putranya, Duan Nian Tian, orang tuanya, Duan Rufeng dan Li Rou, juga telah melarikan diri dari tanah persembahan surgawi dengan bantuan Xia Jie, paman ketiga KR. Namun demikian, dia masih tidak tahu harus mulai dari mana menemukan mereka. Duan Si Ling dan Feng Tianwu memiliki mutiara jiwa Li Fei, Duan Nian Tian, Feng Wu Dao, dan Duan Rufeng. Meskipun mereka mencoba menghubungi mereka melalui mutiara jiwa, tidak ada jawaban. Kemungkinan besar mereka tidak berada di Solitary Destructive Heaven atau mereka tidak memiliki Communication Celestial Jimat. Bab 3378, Pemberhentian Pertama, Surga Kaisar Giok di masa lalu, sebelum Feng Tianwu, Duan Si Ling, dan yang lainnya dikirim keluar dari tanah persembahan surgawi oleh Xia Jie, dia menukar mutiara jiwa dengan mereka jika ada kebutuhan bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Untuk mencegah mutiara jiwa kehilangan efeknya terlalu cepat,
Xia Jie telah memberi mereka mutiara jiwa bermutu tinggi dari tanah persembahan surgawi yang akan mempertahankan energi mereka setidaknya selama 1000 tahun. Ini karena Xia Jie tahu ketika dia mengirim mereka pergi, mereka mungkin dikirim ke alam duniawi yang berbeda. Dia telah memberi mereka mutiara jiwa untuk membantu mereka bersatu kembali setelah mereka naik ke alam Devata karena tidak mungkin bagi mereka untuk bersatu kembali di alam duniawi kecuali mereka dipindahkan ke tempat yang sama. Ada terlalu banyak alam duniawi, dan bukan hanya tidak ada talisman celestial komunikasi di alam duniawi. Berbeda dengan alam duniawi, mereka harus dapat berkomunikasi satu sama lain bahkan jika mereka tidak berada di alam Devata yang sama. Namun, Xia Jie tidak memberi mereka communication celestial jimat sebelum dia mengirim mereka pergi karena dia sedang terburu-buru. Selain itu, bahkan jika dia ingat untuk memberi mereka jimat, itu tidak akan cukup karena dia hanya membawa beberapa padanya. Selama perjalanan mereka kembali ke istana surgawi dari Solitaire Destructive Heaven, Feng Tianwu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Duan, saya memiliki sebagian besar mutiara jiwa orang-orang kami ketika saya tiba di alam duniawi dengan Siling. Saya memiliki mutiara jiwa dari semuanya, anggota dari 7 sekte absolut. Namun, selain senior Mu Yiyi, mutiara jiwa semua orang telah hancur. Mu Yiyi adalah penerus dari keturunan utusan 7 sekte absolut dan seorang kultivator Dao yang menantang surga. Dia termasuk di antara orang-orang yang diculik Yun King Yan ke tanah persembahan surgawi. Namun, keberadaan Mu Yiyi, mirip dengan yang lain, tidak diketahui setelah Xia Jie mengirim mereka pergi. Di antara semua penerus 7 sekte absolut, semua orang, kecuali Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Mu Yiyi, telah binasa. Mereka sudah mati. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis setelah mendengar kata-kata Feng Tianwu. Niat membunuh bersinar di matanya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Yun King Yan, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika aku tidak membunuhmu. Aku akan memburumu ketika jalan menuju tanah persembahan surgawi dari alam Devata terbuka. Kemarahannya tidak mereda. Sebaliknya, api amarahnya naik lebih tinggi, menyebabkan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga memberi tekanan pada orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, bagaimana dengan yang lain? Saya memiliki mutiara jiwa Sister Feier, Nian Tian, Paman Ru Feng, Bibi Li Rou, Sue Nai, dan ayah saya. Jika kami menemukan ayah saya, kami akan dapat mengetahui tentang senior Bai Li Hong dan yang lainnya, jawab Feng Tianwu. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Dia telah berdoa dengan khusyuk agar Bai Li Hong dan yang lainnya selamat. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi pada mereka karena mereka berada dalam kesulitan ini karena dia. Karena dia, Yun King Yan telah menculik keluarga dan teman-temannya untuk memaksa KR kembali bersamanya. Kami akan kembali ke istana surgawi terlebih dahulu dan mendaftar semua alam Devata. Tianwu, Siling, berikan saya mutiara jiwa mereka, aku akan mencari mereka. Kata Duan Lingtian, dia bersiap untuk mengembara di alam Devata untuk mencari keluarga dan teman-temannya. Karena mereka telah menyerap energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi, basis kultivasi mereka pasti meningkat dengan cepat. Mereka pasti sudah naik ke alam Devata sekarang jika mereka masih hidup, kata Duan Lingtian. Saudara Duan, aku akan pergi denganmu, kata Feng Tianwu. Duan Siling menimpali juga, ayah, aku juga ingin pergi bersamamu. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, Duan Siling dan Feng Tianwu tahu Duan Lingtian bermaksud meninggalkan mereka di istana surgawi dari surga penghancur soliter sementara dia mengembara di alam Devata sendirian. Kalian berdua harus tinggal di istana surgawi dan berkultivasi, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia dengan cepat menambahkan, lupakan saja. Jika Anda berdua ingin datang, mari kita pergi bersama. Bagaimanapun juga, lingkungan kultivasi di dunia kecilku lebih baik daripada istana surgawi. Meskipun lingkungan kultivasi di istana surgawi dari surga penghancur soliter jauh lebih baik daripada kekuatan tingkat surga manapun, itu masih tidak cocok untuk lingkungan kultivasi di dunia kecil Duan Lingtian yang dipenuhi dengan energi roh surga dan bumi. Dari sisa-sisa alam dewa, ketika Duan Lingtian kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter, dia tidak membuang waktu untuk mencari Penatua Huo. Penatua Huo, apakah Anda tahu nama-nama dari 81 alam Devata?
Bingung, Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Tidak, mengapa? Saya ingin mencari beberapa orang, jawab Duan Lingtian sebelum dia menjelaskan situasinya secara singkat kepada Penatua Huo. Penatua Huo mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Beri aku 2 hari, dan aku akan menyelesaikan ini untukmu. Terima kasih, Penatua Huo. Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Huo. Sementara itu, setelah Duan Lingtian kembali ke Istana Surgawi, Huaner tidak menempel di sisi Duan Lingtian seperti biasanya. Lagi pula, dia ingin menghabiskan waktu bersama Duan Siling dan Feng Tianwu. Selama 2 hari berikutnya, Duan Lingtian tidak berkultivasi dan menghabiskan waktunya bersama Duan Siling dan Feng Tianwu. Duo ini menceritakan pengalaman mereka setelah meninggalkan tanah persembahan surgawi. Dia merasa tertekan ketika dia mendengar tentang pengalaman mereka. Setelah beberapa saat, Duan Siling menatap Duan Lingtian dengan sadar dan bertanya, "Ayah, sepertinya Anda menjalin hubungan dengan Huaner." "Apakah saya benar?" Feng Tianwu melirik Duan Lingtian dengan ragu, menunggu jawabannya. Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia menceritakan pertemuannya dengan Huaner dan bagaimana dia jatuh cinta padanya. Setelah itu, dia berkata dengan tatapan lembut, "Tianwu, setelah menyelamatkan KR, aku akan memberimu pernikahan akbar." Feng Tianwu menjawab, "Saudara Duan, itu tidak penting. Ini adalah janjiku padamu. Perasaanku padamu tidak akan pernah berubah," kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Di masa lalu, ketika mereka berada di alam duniawi, Feng Tianwu hampir mati karena dia. Bagaimana dia bisa mengecewakannya sekarang? Bagaimana dia bisa mengecewakan seorang wanita yang rela mengorbankan hidupnya untuknya? Sementara itu, ketika Duan Lingtian menyebut KR, mata Duan Siling berkilat khawatir ketika dia bertanya, "Ayah, ibu akan baik-baik saja, kan?" Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk dengan percaya diri. Bahkan ketika Duan Lingtian berada di alam duniawi, dia tahu ada 81 alam Devata. Setelah menerima jimat surgawi memori yang berisi semua nama dari 81 alam Devata dari Penatua Huo, dia bertanya, "Penatua Huo, apakah Anda ikut dengan saya?" Penatua Huo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak meninggalkan Istana Surgawi, jadi aku akan ikut denganmu. Selain itu, Meng Luo akan khawatir jika saya tidak menemani Anda. Dia bahkan mungkin memutuskan untuk ikut. Di matanya, Anda adalah tuan muda dari Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Bagaimana dia bisa menghadapi Kaisar Surgawi jika sesuatu terjadi padamu? Anda tidak tahu seberapa tinggi Kaisar Surgawi menghargai Anda. Apakah senior Feng Qing yang menyalahkanku sama sekali?" Duan Lingtian merasa bersalah. Bagaimanapun, itu semua karena dia sehingga Feng Qing yang terpaksa melarikan diri ke neraka Asura dan sebagai hasilnya terperangkap di sana. "Saya sebenarnya telah menanyakan pertanyaan ini kepada Kaisar Surgawi sebelumnya," jawab Penatua Huo sambil tersenyum. "Dia tidak hanya tidak menyalahkan Anda, tetapi dia bahkan ingin berterima kasih. Bagaimanapun, neraka Asura seperti pertemuan kebetulan baginya. Dia akan membutuhkan ribuan atau 10.000 tahun untuk mendapatkan kekuatannya saat ini jika dia tidak pergi ke neraka Asura." Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar jawaban Penatua Huo. Namun, rasa bersalah di hatinya tidak berkurang. Mungkin, dia hanya bisa melepaskan rasa bersalahnya begitu dia secara pribadi meminta maaf kepada Feng Qingyang. "Penatua Huo, ayo pergi," kata Duan Lingtian. Mereka menggunakan formasi transportasi di Istana Surgawi dan pergi ke tujuan pertama mereka, surga Kaisar Langit. Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan tempat Duan Lingtian dan Huaner bergabung terletak di wilayah Nando Kaisar Langit-Langit. Setelah tiba, Duan Lingtian mencoba mengirim pesan ke Li Fei, Duan Yantian, Duan Rufeng, dan yang lainnya melalui mutiara jiwa mereka untuk melihat apakah akan ada tanggapan. Sementara mereka menunggu tanggapan, mereka melakukan perjalanan ke wilayah Nando. "Kami telah meninggalkan Istana Kolam Renang Surgawi untuk beberapa waktu sekarang. Senior Zhuge Feng dan Senior Zhuge Yun pasti khawatir ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi. Ayo pergi menemui mereka." Bab 3379, Bepergian melalui alam Devata. Ketika Duan Lingtian tiba di tanah milik Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, dia mengirim pesan ke Suli. Setelah meninggalkan Sekte, dia belum pernah melihat Suli sejak saat itu. Tidak butuh waktu lama sebelum Suli datang ke pintu masuk untuk menemuinya. "Suli." Mata Suli berbinar begitu dia melihat Duan Lingtian.
Dia bertanya, Duan Lingtian, dua pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie berkata bahwa Anda pergi ke istana kolam surgawi surga tanpa batas karena beberapa masalah pribadi. Mereka bahkan menyuruhku untuk tidak mencarimu. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Ya, semuanya telah diselesaikan. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia membawa emas kecil keluar dari dunia kecilnya. Suli, lihat siapa lagi yang ada di sini. Suli menyaksikan seorang wanita cantik berpakaian emas dengan sosok montok muncul. Little Gold berkata sambil tersenyum, Suli, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Suli menatap Little Gold dengan bingung saat dia bertanya, apakah aku mengenalmu? Ini menghancurkan hati, Tuan Muda Suli telah melupakanku. Little Gold menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sengaja. Suli semakin bingung, siapa kamu? Aku tidak mengingatmu sama sekali. Mustahil bagiku untuk melupakan orang-orang yang kukenal. Meskipun Suli yakin dia belum pernah bertemu wanita cantik ini sebelumnya, ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan tentangnya. Duan Lingtian tertawa dan berkata, emas kecil, berhenti menggoda Suli. Emas kecil, itu kamu. Seorang gadis kecil yang lembut yang selalu mengenakan jubah emas segera muncul di benaknya. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang wanita. Tidak heran dia merasa dia akrab. Suli, saudara Lingtian memberitahuku tentangmu. Anda telah melakukannya dengan baik untuk diri sendiri. Saya tidak berpikir Anda akan naik ke alam Devata dan mencapai prestasi seperti itu. Little Gold berkata sambil tersenyum. Suli menghela nafas secara emosional. Saya tidak menyangka akan bertemu teman lama lain dari alam duniawi di alam Devata ini. Setelah itu, dia menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya, Duan Lingtian, sekarang setelah Anda kembali, Anda akan tinggal di sini. Di sini untuk selamanya, kan? Ketika Duan Lingtian dan Huaner meninggalkan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, para pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie telah memberitahu Suli bahwa Duan Lingtian hanya meninggalkan sekte sementara untuk menangani beberapa masalah dan akan kembali lagi. Masa depan, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku hanya datang untuk menemuimu dan dua pemimpin keturunan. Saya mungkin kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan di masa depan, tetapi saya tidak akan bisa tinggal lama. Saat ini saya milik Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Suli dibawa kembali. Kemudian, matanya berbinar ketika dia berkata, aku ingat kamu mengatakan kamu mewarisi warisan di dunia biasa yang ditinggalkan oleh senior Feng Qingyang, pendahulu dari keturunan Hujan Kabut dan mantan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Dia sekarang adalah Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter juga. Dia telah memutuskan untuk menerimamu sebagai murid langsungnya. Duan Lingtian telah memberitahu Suli tentang ini ketika mereka pertama kali bersatu kembali. Duan Lingtian mengangguk. Suli terus bertanya, apakah senior Feng Qing yang secara resmi menerimamu sebagai murid langsungnya? Tidak, dia belum. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Senior Feng Qing yang belum kembali ke Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Saya harus menunggu dia kembali sebelum resmi menjadi murid langsungnya. Feng Qingyang adalah satu-satunya master yang diakui Duan Lingtian. Suli berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Datang, aku akan membawamu ke dua pemimpin keturunan. Selanjutnya, Suli memimpin Duan Lingtian dan Penatua Huo ke tanah milik Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Puncak pedang di Pulau Terapung muncul sekali lagi di hadapan Duan Lingtian. Adapun Little Gold, dia telah kembali ke dunia kecil Duan Lingtian untuk berkultivasi. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi di dunia kecilnya lebih unggul daripada di alam Devata. Bahkan kristal surgawi tidak dapat dibandingkan dengan dunia kecilnya. Pohon kehidupan surgawi yang terletak di jantung dunia kecil Duan Lingtian memancarkan cahaya murni. Pada saat ini, kedua naganing berjongkok di bawah pohon seolah-olah mereka sedang tidur. Cahaya dari pohon terpantul dari sisik mereka, membuat mereka terlihat seperti bintang di langit malam. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat 5 energi dengan warna berbeda yang berputar di sekitar pohon juga. Mereka adalah 5 elemen surgawi, logam surgawi mendalam bentuk ketujuh, kayu surgawi surga yang jelas, air surgawi pembersihan dunia, bumi kekacauan surgawi, dan api surgawi kekacauan bentuk ke-8. Energi merah adalah yang paling jelas di antara 5 energi. Ini karena Chaos Divine Flame berada dalam bentuk ke-8. Selain itu,
4 sosok terlihat duduk bersila di dekat pohon kehidupan surgawi. Mereka tidak lain adalah Duan Xilin, Feng Tianwu, Little Gold, dan Huaner. Setelah Duan Lingtian menjadi kaisar surgawi, dunia kecilnya telah mengalami transformasi lagi. Tanah tandus melingkar telah muncul di luar batas tanah hijau dan subur di dunia kecil. Tanda-tanda kehidupan mulai tampak di tanah tandus. Tidak akan lama sebelum itu berkembang dengan tanaman hijau, bunga, dan burung. Sebelum bertemu Zhuge Yun dan Zhuge Feng, Duan Lingtian telah membawa Huaner keluar dari dunia kecilnya. Pemimpin keturunan senior, kakak beradik itu sepertinya tidak berubah sejak terakhir kali dia melihat mereka. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Zhuge Yun bertanya sambil tersenyum. Duan Lingtian mengangguk. Kami berhasil menyelamatkan orang tua Huaner. Kemudian, dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Dia memberitahu mereka tentang segalanya kecuali 5 elemen surgawi. Kamu seharusnya memberitahu kami tentang ini, kami akan membantu Anda. Meskipun kita mungkin tidak sekuat Grand Elder dari klan naga bahkan jika kita bergabung, kita tidak takut dengan Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi, kata Zhuge Yun. Dengan ini, Duan Lingtian menyadari kekuatan gabungan saudara kandung harus setara dengan Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi, atau setidaknya, kekuatan mereka setara dengan Meng Chuan, Kaisar Langit Busur Giok. Zhuge Yun menghela nafas. Betapa tidak terduga, pada akhirnya, Anda bergabung dengan Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Faktanya, Anda ditakdirkan untuk menjadi murid langsung Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Saya tidak berharap saya dan saudara laki-laki saya kehilangan murid kami segera setelah kami menerima mereka. Senior, jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Selama itu dalam kemampuan saya pasti akan membantu Anda, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Dia merasa menyesal terhadap Zhuge Feng dan Zhuge Yun. Bagaimanapun, mereka adalah tokoh terkemuka di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan yang sebagian besar menjaga diri mereka sendiri. Namun, untuk Duan Lingtian dan Huaner, mereka tidak hanya menerima mereka sebagai murid, tetapi mereka bahkan membantu mereka mencari informasi mengenai orang tua Huaner di Istana Kolam Surgawi Surga Tanpa Batas. Sayangnya, dia dan Huaner tidak ditakdirkan untuk tinggal di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Anak muda, jangan khawatir. Aku hanya bercanda. Zhuge Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menggoda, kami bisa dianggap beruntung telah bertemu denganmu. Bagaimanapun, Anda adalah murid langsung dari Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Kami akan dapat membual tentang Anda di masa depan, setelah menghabiskan setengah hari di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Duan Lingtian dan Huaner mengucapkan selamat tinggal pada Zhuge Feng dan Zhuge Yun. Tidak ada yang menanggapi pesan Duan Lingtian. Mungkin, tidak ada keluarga dan teman-temannya yang berada di surga Kaisar Langit atau mungkin mereka berkultivasi secara tertutup. Dia mengirim pesan lain yang memberitahu semua orang bahwa dia berbasis di Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter jika mereka berada dalam kultivasi tertutup sehingga mereka akan tahu di mana mencarinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Suli, Penatua Huo bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia berkata, ayo pergi ke surga yang melingkupi roh. Spirit of Overarching Heaven adalah alam Devata asli tempat Duan Lingtian naik dari alam duniawi. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktu di Spirit of Overarching Heaven. Setelah tiba di Spirit of Overarching Heaven, Duan Lingtian berjalan ke wilayah Profound Nether Mansion di Southern Heaven Territory. Mirip dengan ketika dia berada di surga Kaisar Giok, Duan Lingtian mengirim pesan melalui mutiara jiwa yang dimilikinya. Aku harus mengunjungi Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion di Profound Nether Mansion sementara aku menunggu untuk melihat apakah ada tanggapan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada yang berubah di Profound Nether Mansion. Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran secara alami senang melihat Duan Lingtian lagi. Dia terkejut ketika mengetahui tentang kekuatan Duan Lingtian saat ini. Meskipun dia tahu Duan Lingtian sangat berbakat, dia tidak berharap Duan Lingtian mengunggulinya begitu cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion dari Pavilion Guru Kekaisaran Nether Mansion yang mendalam, Duan Lingtian ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk menuju ke surga tanpa batas. Sebelum dia pergi, dia berkata, Penatua Huo, saya memiliki konflik dengan Istana Kolam Renang Surgawi.
Saya khawatir Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas mungkin melihat saya sebagai musuh. Haruskah kita meminta senior Meng Luo untuk menemani kita di sana? Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian akan merasa lebih nyaman jika Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi, menemaninya ke surga tanpa batas. Selain mencari keluarga dan teman-temannya, dia ingin pergi ke Istana Kolam Surgawi untuk meminta maaf kepada gurunya, Sulang, dan saudara-saudari seniornya. Bab 3380, Anda harus memiliki harapan kematian, itu tidak perlu. Tetua Huo menyipitkan matanya dan tersenyum sedikit sebelum dia berkata, meskipun aku belum pernah bertemu dengan Master Istana dari Master Istana Kolam Renang Surgawi sebelumnya, aku pernah bertemu dengan Kaisar Surgawi tanpa batas sekali ketika Tuan Kaisar Surgawi kita kembali dari neraka Asura. Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas dan Kaisar Surgawi lainnya datang untuk memberi selamat kepada Tuan Kaisar Surgawi kita setelah dia kembali dan merebut kembali tahtanya. Sedikit rasa jijik terlihat di matanya saat dia terus berkata, Kaisar Surgawi yang datang untuk memberi selamat kepada Tuan Kaisar Surgawi kita agak biasa-biasa saja. Kaisar Surgawi yang kuat tidak muncul dan hanya mengirim bawahan mereka untuk memberi selamat kepada Tuan Kaisar Surgawi kita. Kaisar Surgawi yang lebih lemah secara pribadi akan muncul karena mereka ingin menjilat dengan Tuan Kaisar Surgawi kita. Memikirkan Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas memiliki keberanian untuk mencoba menyakitimu. Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata Penatua Huo. Dengan ini, dia bisa merasakan dengan lebih tajam betapa kuatnya Feng Qing yang bagi Kaisar Surgawi lainnya untuk secara pribadi datang ke surga penghancur soliter hanya untuk menjilatnya. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Duan Lingtian dan Penatua Huo dipindahkan ke suatu tempat di wilayah surga tanpa batas dekat Istana Kolam Surgawi. Begitu dia tiba, dia mengirim pesan melalui mutiara jiwa lagi. Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian tiba di pintu masuk perkebunan Istana Kolam Renang Surgawi, para tetua dan murid yang berpatroli segera mengenalinya. Bagaimanapun, Duan Lingtian menjadi terkenal setelah penampilannya di arena ajaib. Duan Lingtian berkata dengan sopan, saya di sini untuk mengunjungi guru saya, Sulang, Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau. Sekelompok tetua dan murid yang berpatroli memandang Duan Lingtian dengan ketakutan karena mereka telah mendengar apa yang telah dia lakukan. Duan Lingtian tidak hanya membebaskan para tahanan di penjara 1000 rantai, tetapi dia juga telah melukai Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun. Untuk alasan ini, mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian dan tidak akan bisa menghentikannya memasuki perkebunan. Setelah melihat ketakutan di wajah para tetua dan murid, dia berkata, jangan khawatir. Maksudku tidak ada salahnya, aku benar-benar datang hanya untuk mengunjungi guruku. Setelah itu, dia membawa Penatua Huo ke tempat budidaya sulang. Setelah Duan Lingtian pergi, para tetua dan murid yang berpatroli saling bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Mengapa Duan Lingtian kembali? Dikatakan bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri saat itu karena Grand Elder dari klan Naga, Kaisar Elemen Fragmentari, Ji Yunian, campur tangan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kabur. Tidak hanya Tuan Istana kami yang marah, tetapi saya mendengar Tuan Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas kami juga sangat marah. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Lord Heavenly Emperor terhadap Ji Yunian. Bukankah seharusnya dia menghindari tempat ini seperti wabah? Dia tidak hanya memiliki keberanian untuk kembali ke surga tanpa batas, tetapi dia bahkan berani datang ke Istana Kolam Surgawi. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Saya rasa tidak. Dia bukan orang yang bodoh. Aku ingin tahu siapa pria tua yang datang bersamanya. Mungkinkah itu Grand Elder dari klan Naga? Itu konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir mungkin bagi Grand Elder yang bermartabat dari klan Naga untuk mengikuti di belakangnya seperti bawahan? Sementara mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, pemimpin kelompok, seorang tetua dari Istana Kolam Renang Surgawi, mengirim pesan kepada Yu Fengyu, kepala istana dari Istana Kolam Renang Surgawi. Setelah itu, dia berkata, saya sudah memberitahu Palace Master kami tentang masalah ini. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita. Kalian semua, kembali ke tugas kalian. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya tiba di tempat budidaya sulang. Guru, sedikit kegembiraan terlihat di mata Sulang ketika dia melihat Duan Lingtian. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah serius.
Duan Lingtian, mengapa kamu kembali? Karena Duan Lingtian telah membebaskan tahanan dan Kaisar Surgawi yang diberi gelar dari penjara 1000 rantai, dia tidak hanya menyinggung istana kolam renang surgawi, tetapi juga istana surgawi dari surga tanpa batas. Bagaimana mungkin Sulang khawatir ketika Duan Lingtian kembali dalam waktu kurang dari 100 tahun? Apakah dia tidak takut mati? Guru, saya datang untuk mengunjungi Anda dan senior saya. Saya telah mengirimi mereka pesan untuk mengundang mereka. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, kata Duan Lingtian meminta maaf. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Cepat dan pergi sekarang. Kalau tidak, akan terlambat ketika kepala istana dan yang lainnya tiba, kata Sulang tidak sabar. Dia secara alami senang melihat Duan Lingtian, tetapi dia tahu Duan Lingtian tidak aman di sini setelah menyinggung istana kolam surgawi sebelumnya. Sampai Duan Lingtian cukup kuat, yang terbaik adalah dia tidak kembali. Begitu suara Sulang jatuh. Astaga, 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 astaga. Suara deru angin terdengar di udara saat 6 sosok terbang dari arah yang berbeda. Kakak senior sulung, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima, kakak senior keenam. Duan Lingtian dengan cepat menyapa seniornya. Suyasi, kakak senior tertua Duan Lingtian, berdiri di depan. Kakak senior ketiganya, Hu Mei, dan kakak senior keenamnya, Hong Fei, berdiri tepat di belakangnya. Keduanya mengedipkan mata pada Duan Lingtian dengan penuh arti. Jelas mereka tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi. Lu Ji, kakak senior kedua Duan Lingtian, dingin dan menyendiri seperti biasa. Namun, sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi senyum tipis saat dia melihat Duan Lingtian dan sedikit mengangguk. Sementara itu, Wen Waner dan Ouyang Qifei, kakak senior keempat dan kakak kelima, tersenyum padanya. Hanya Suyasi yang menatap Duan Lingtian dengan sedikit permusuhan. Dia mencibir dan berkata, "Oh, adik junior kecil kita akhirnya kembali." "Maaf, kakak senior sulung," Duan Lingtian meminta maaf dengan senyum pahit di wajahnya. Pada saat itu, ketika Duan Lingtian mencoba melarikan diri, dia tahu bahwa Suyasi berusaha membantunya melarikan diri meskipun dia berkata kasar. Dia tahu dengan jelas bahwa dia akan mendapat masalah karena membantunya dan secara alami merasa berhutang budi padanya. "Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu?" Suyasi berkata dengan nada serius saat matanya berkilat dingin, "Bukankah sudah kukatakan aku akan secara pribadi mengirimmu ke penjara 1000 rantai jika aku melihatmu lagi? Apakah Anda mengambil kata-kata saya untuk apa-apa? Saya akan memberi Anda 3 napas untuk keluar dari pandangan saya dan meninggalkan istana kolam renang surgawi. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan mengirimmu ke penjara 1000 rantai sekaligus." Begitu Suyasi selesai berbicara, para senior Duan Lingtian angkat bicara satu demi satu. "Adik junior kecil, cepat pergi. Ini akan terlambat setelah Master Istana tiba. Adik junior kecil, pergi. Jangan salah paham kakak senior sulung, dia hanya memikirkan keselamatanmu. Little Junior Brother, jika Anda ingin bertemu dengan kami, Anda bisa mengirim pesan kepada kami. Kami akan bertemu Anda di luar istana kolam renang surgawi. Anda seharusnya tidak mempertaruhkan hidup Anda datang ke sini." Duan Lingtian tergerak ketika dia mendengar kata-kata seniornya. Tepat ketika Duan Lingtian hendak mengatakan bahwa dia tidak takut pada tuan istana dari istana kolam renang surgawi, sebuah suara menggelegar terdengar di udara, mengalihkan perhatiannya. "Duan Lingtian, Lei Ying." Duan Lingtian segera mengenali suara Lei Ying. Suyasi melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada Duan Lingtian, "Enyahlah." "Suyasi, dia tidak akan bisa pergi hari ini." Suara acuh tak acuh terdengar di udara. Lei Ying tidak hanya datang, tetapi bahkan Yu Fengyu, master istana dari istana kolam renang surgawi, telah datang. Selain itu, semua kaisar surgawi bergelar dari istana kolam renang surgawi kecuali Yang Xiaotian, kaisar surgawi surga yang melolong, hadir. Setelah Grand Elder dari klan naga pergi, Yang Xiaotian tinggal di istana kolam renang surgawi untuk waktu yang singkat sebelum dia akhirnya meninggalkan surga tanpa batas dan kembali ke surga kaisar langit dengan murid langsungnya, Sun Xing. Gu Changjiang, kaisar langit naga bela diri, berkata dengan kejam, "Duan Lingtian, Anda harus memiliki keinginan kematian agar Anda kembali ke sini. Karena kamu sudah kembali, kamu seharusnya tinggal di sini selamanya." Meskipun kaisar surgawi bergelar lainnya tetap diam,
mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Sebelumnya, ketika Kaisar Surgawi bernama Duan Lingtian dibebaskan dari penjara di depan mata mereka, mereka merasa dipermalukan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sejak Grand Elder dari klan naga telah campur tangan. Namun, karena mereka tidak berani memprovokasi Grand Elder klan naga, semua kemarahan mereka diarahkan pada Duan Lingtian. Sekarang setelah dia kembali ke istana kolam renang surgawi, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk melampiaskan amarah mereka? Sepertinya semua orang ada di sini. Duan Lingtian tersenyum saat dia menyapu pandangannya melewati Yu Fengyu dan Kaisar Surgawi lainnya yang diberi gelar.